Kalau kemudian kita berdampingan, kita bersama-sama saling menguatkan sesama orang tua, buat dalam benak saya itu pasti akan memudahkan, meringankan lah setidaknya. Yang berproses bersama anak-anak gitu. Sehingga kita butuh apa sih ya? Lagi-lagi kita butuh edukasi gitu. Itu yang diberikan oleh Rumah Cerebral Palsy terhadap orang tua yang memiliki anak cerebral palsy. Kalau untuk Jadetabek itu sudah kami data ada 1.300-an. Jadi memang luar biasa dan angka kejadiannya rasanya bertambah terus gitu ya. Saya juga suka bingung gitu, ini kenapa bayi-bayi nambah lagi gitu. Artinya ada terus kan kejadiannya gitu. Tadi sahabat Nova kita udah dengarkan cerita bahwa Mbak Is orang yang kuat sekali ya Dok ya. Pada di tahun 98 gitu ya Dok, dan harus dengan cepat, tadi Mbak Is bilang nggak boleh ditunda ya Mbak ya, meskipun dengan berat hati, dan tadi kita sudah tahu dari dokter bahwa ini adalah sesuatu yang statis gitu. Nah Mbak Is ini saat ini mungkin boleh cerita juga ya Mbak, sejak kapan akhirnya mendirikan komunitas Rumah Cerebral Palsy sehingga ada banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan yang dikuatkan, keluarga-keluarga yang dikuatkan dari anak yang mengalami cerebral palsy. Mungkin boleh diceritakan tentang komunitas Rumah Cerebral Palsy. Saya tuh dan beberapa teman akhirnya mendirikan komunitas Rumah Cerebral Palsy. Latar belakangnya itu sebetulnya sederhana, bahwa kami itu dulu tertatih-tatih mencari informasi, tertatih-tatih mencari dukungan, karena tentu di tahun 90-an, 98 itu kan belum ada apa-apanya lah gitu informasi. Nah, kalau kemudian kita berdampingan, kita bersama-sama saling menguatkan sesama orang tua, buat dalam benak saya itu pasti akan memudahkan, meringankan lah setidaknya. Yang dilakukan oleh komunitas Cerebral Palsy itu lebih kepada membangun sama-sama kekuatan, membangun sama-sama bareng-bareng lah kita sebagai sesama orang tua untuk berproses bersama anak-anak itu. Sehingga kita butuh apa sih ya? Lagi-lagi kita butuh edukasi gitu. Itu yang diberikan oleh Rumah Cerebral Palsy terhadap orang tua yang memiliki anak cerebral palsy. Kami melakukan edukasi baik itu medis, itu psikologis, ataupun hal-hal lain. Artinya ada kesehatannya, ada psikologi buat orang tuanya, ada bagaimana membangun support system di keluarga, karena nggak mungkin ibu itu sendirian, pasti butuh keluarga, minimal keluarga kecilnya ya, keluarga terdekat itu harus sama-sama bisa merawat, mengasuh, mendidik si anak cerebral palsy ini. Sekarang ini membernya sudah 5.000 lebih Rumah Cerebral Palsy ini. Kalau untuk Jadetabek itu sudah kami data ada 1.300-an. Jadi memang luar biasa dan angka kejadiannya rasanya bertambah terus gitu ya. Saya juga suka bingung gitu, ini kenapa bayi-bayi nambah lagi gitu. Artinya ada terus kan kejadiannya gitu. Padahal ya kami sebetulnya tentu tidak menginginkan pertambahan anggota sih. Artinya tidak menginginkan adanya orang tua yang kemudian mengalami cerebral palsy, anaknya cerebral palsy. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi itulah yang kami lakukan. Selain edukasi ya pasti ada fun-nya ya, lebih ke untuk saling menguatkan satu sama lain antara sesama orang tua, terutama sesama ibu. Kemudian saya juga selalu kami tuh di Rumah Cerebral Palsy mencoba ini sih mencari menggalang donasi lebih kepada perusahaan-perusahaan terkait sih, lebih kepada pihak-pihak atau instansi yang bisa mendukung tumbuh kembangnya anak-anak cerebral palsy gitu. Biasanya yang kami lakukan justru soal alat bantu, karena alat bantu ini mahal sekali, cepat sekali harus berganti. Kayak misalnya dia butuh sepatu AVO ya, sepatu koreksi. Mungkin ketika 1 tahun dia pakai, ketika umur 3 tahun kan sudah harus ganti lagi. Artinya cepat sekali, padahal harga itu mahal gitu. Harga alat bantunya mahal dan tidak di-cover oleh asuransi manapun kalau untuk alat bantu. Sehingga itu yang kami lakukan, kami mencoba bekerja sama dengan instansi atau apapun lah, baik perseorangan maupun perusahaan, itu sama-sama gitu supaya anak-anak ini punya kehidupan yang lebih baik lah. Kalau misalnya dianya nyaman, dianya aman, orang tuanya tenang, itu kan juga pasti menjadi stimulus ya buat anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kalau untuk kesehariannya gitu Mbak Is, apa sih yang harus dilakukan oleh ibu dengan anak cerebral palsy untuk sehari-hari gitu? Misalnya memperhatikan, tadi ada beberapa
fisioterapi lah atau alat bantu lah. Kalau yang baru lah, ibu baru yang mengalami anak cerebral palsy itu biasanya apa sih yang harus step-step yang harus dilakukan atau poin-poinnya? Langkah yang paling utama itu adalah ibu harus berproses untuk acceptance, untuk menerima kondisi si anak. Itu paling penting, karena kalau itu belum dilakukan, kalau masih denial gitu ya, masih menolak keberadaan dan kondisi si anak, pasti nanti ada berantem dengan batin sendiri kan. Jadi itu langkah pertama. Kemudian tentu konsultasi dengan dokter jangan pernah dilewatkan. Biasanya dokter itu nanti akan secara terpadu gitu. Misalnya kalau dari dokter saraf akan disarankan untuk konsul lagi ke dokter ortopedi, misalnya konsul ke dokter gizi, ya itu dikerjakan semua. Kemudian ya itu kan bantuan dari luar ya, dari pihak-pihak ahli. Yang harus dilakukan di rumah selain ibu dan keluarga yang sudah bisa menerima kondisi si anak, kegiatan sehari-harinya adalah ya seperti biasa sih. Artinya gini, memperhatikan gizi, artinya kita memang harus memberikan yang terbaik dalam soal gizi anak-anak, supaya justru jangan dicuekin gitu loh, mentang-mentang anak ini anak nggak bisa ngapa-ngapain kok gitu. Itu tuh jangan, karena justru kita tuh dibutuhkan oleh anak konsentrasi atau yang lebih gitu loh dibanding ke anak-anak yang lain gitu, karena kan kondisinya seperti ini gitu ya, berbeda dengan anak-anak yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, libatkan keluarga. Kan ibu juga butuh support ya, nggak mungkin ibu sendirian. Libatkan keluarga untuk paham seperti ibu paham gitu. Kalau ibu paham dengan anak cerebral palsinya, maka pasangannya, kakak dan adiknya itu pun harus punya pemahaman yang sama, supaya nanti bisa bareng beriringan gitu untuk merawat dan ini. Itu yang kedua. Kemudian jangan malu membawa keluar anak-anak CP ini, karena mereka kan bukan aib ya, mereka tetap anak-anak yang butuh kasih sayang, mereka tetap butuh bersentuhan dengan lingkungan. Barangkali kalau dibawa keluar malah jadi saya merasakan itu kok, dengan Rana sering saya bawa keluar, keceriaannya muncul gitu, dia tetap senang, dia bertemu dengan orang lain, artinya dia bersosialisasi dengan caranya, kan tergantung tuh masing-masing anak. Itu sih ya poin-poin pentingnya. Jadi lagi-lagi saya tekankan lagi, yang utama adalah orang tua, acceptance dulu terhadap kondisi anak supaya jalannya tuh ringan gitu loh, untuk melakukan kewajiban kita sebagai orang tua itu menjadi ringan ketika kita menerima kondisi si anak. Nah, kalau dari komunitas rumah cerebral palsy Mbak Is, mungkin Mbak Is kan dengan tadi ada 5.000 sekarang anggotanya, mendengar cerita-cerita dari ibu-ibu yang memiliki anak CP ini, pengalaman seperti apa sih yang mungkin Mbak Is dapatkan juga dari mereka? Ya itulah, umumnya tuh di awal pasti denial ya, merasa bersalah, merasa gagal jadi ibu. Itu pasti di awal kejadian tuh rata-rata seperti itu. Setelah itu kan karena sekarang itu tadi ya, kita ada support group yang emang mempercepat bahwa nggak sendirian loh. Kami juga dulu ngalamin hal seperti itu, sehingga mereka bisa lebih cepat bangkit. Kami itu di rumah cerebral palsy sering banget bikin kayak parents training atau workshop gitu ya. Ya salah satunya adalah untuk orang tuanya. Justru yang terbanyak itu sebetulnya untuk orang tuanya, karena kalau anaknya kan nanti misalnya gini, kalau anaknya itu kan konsulnya kan ke dokter, tapi bagaimana ibunya merawat anak, bagaimana ibunya mengasuh anak, bagaimana keluarga besarnya bisa terlibat, itu menjadi bagian dari kami itu. Kami sering tuh bikin parent training atau workshop, atau kemarin semasa pandemi itu lewat webinar, ya lewat pertemuan-pertemuan yang rutin setiap bulan di skala-skala kecil gitu, di tiap wilayah kita bikin pertemuan. Ya akhirnya itu untuk saling menguatkan orang tua bahwa kita nggak sendirian, bisa tanya kapan aja kok kalau ada persoalan, karena kita punya WhatsApp group, kita punya ada wadah yang lebih besar untuk berkonsultasi. Bukan berkonsultasi ya, lebih ke ngobrol, nanti satu sama lain saling bercerita pengalamannya masing-masing. Terutama ya itu buat lebih ke untuk orang tua ya. Karena kalau soal penyakitnya kan pasti kita nyaranin coba konsul ke dokter ini deh gitu, coba ke sini, coba ke sana. Jadi support sesama ibunya gitu ya. Iya, penting banget. Itu penting banget.
Itu saya ngajarin dia tidur aja baru berhasil ketika Rana berusia 15 tahun. Artinya gini, kalau kita punya anak disabilitas, jangan juga nggak diajarin apa-apa gitu, karena ternyata dia dengan daya tangkapnya yang mungkin lama gitu ya, mungkin juga butuh waktu tahunan, tidak secepat anak-anak yang biasa. Tapi ya nggak apa-apa gitu, kita ajarin aja. Pasti suatu saat kita akan memetik hasilnya gitu, memetik kebaikannya dari si anak tersebut. Itu sih ya yang kegiatan sehari-hari kami itu menjadi ringan, walaupun Rana itu berat ya. Sebetulnya kategori Rana tuh berat banget gitu, karena semua harus dibantu. Tetapi karena kami bersama-sama melakukannya, ya ringan-ringan aja sih ngejalin.